Era baru tahun 3052. Kalian kini memasuki sektor Hades, gerbang menuju pusat komando federasi. Assistant Vance, kau terlambat 0,023 detik. Belajarlah disiplin. Alara menjawab mantap. Siap, Pak. Komandan Kian bertanya dingin. Agenda hari ini? Nada bicara. Alara mendadak berubah sangat profesional dan serius. Pukul 9.30 ada rapat strategi di Komando Pusat. Jam 14.00 kembali ke markas federasi. Anda harus menemui Presiden, lalu jam 19.00 Anda wajib mendampingi beliau ke gala antar planet. Kian menoleh heran. Gala? Alara mengangguk cepat. Benar, Pak. Semua pakaian formal Anda sudah saya siapkan malam ini. Saya juga sudah mengatur alarm darurat palsu pukul 19.30 agar Anda punya alasan meninggalkan acara. Kian tetap berekspresi datar. Kerja bagus. Dengan gerakan elegan, Alara menarikkan kursi khusus untuk sang komandan. Sekarang jam 9 tepat. Anda punya 15 menit untuk sarapan. Tiba-tiba seorang rookie mendekat membawa semangkuk tomat. Mata Kian menyipit tajam dan sedingin es, seolah siap menghujam si anak baru. Rookie itu mematung, benar-benar gemetar ketakutan. Astaga, tatapan itu mengerikan sekali. Apa aku salah? Alara dengan sigap langsung menyambar mangkuk tomat tersebut dari sana. Kau tidak menyimak saat orientasi. Ingat, komandan benci tomat. Pergi sekarang. Siap, Mam, sahut rookie itu gugup. Si rookie bergumam syukur ada asisten Vance yang menyelamatkannya, lalu segera lari tunggang langgang meninggalkan ruangan itu. Seketika, alarm tempur meraung di seluruh pusat komando. Peringatan, armada abisal menyerang. Seluruh pasukan segera bersiap. Armada abisal, Kian menyambar mantelnya tanpa ragu. Alara, undur semua jadwal hari ini selama 2 jam ke depan. Beritahu pasukan kita berangkat 2 menit lagi. Alara menyahut tegas, kapal tempur. Easy 01 dan E20 siap. Luncurkan. Tak lama kemudian, Alara sudah berada di unit medis, sibuk mengobati para prajurit yang terluka parah. Tiba-tiba Letnan Hayes datang terengah-engah dengan wajah pucat. Dr. Vance, ada keadaan darurat. Tolong ikut saya sekarang juga. Melihat kepanikan di mata Hayes, Alara tak banyak tanya. Ia segera menyerahkan tugasnya pada rekan sejawat dan mengikutinya. Mereka menuju kapal lain dengan terburu-buru. Apa yang terjadi? Apa pertempurannya berjalan buruk? Letnan itu menggeleng cepat. Kita menang telak, tapi komandan terluka parah demi menyelamatkan nyawaku. Dia pingsan dan belum sadarkan diri sejak tadi. Aku tahu kondisinya sangat unik. Aku tak berani membiarkan dokter lain menyentuhnya, jadi kubawa padamu. Kita sudah sampai. Masuklah. Aku akan melaporkan kemenangan kita ke markas federasi. Alara hanya bisa menjawab lirih. Baiklah, aku mengerti. Ia melangkah masuk. Letnan Hayes benar-benar waspada. Bosku ini memang bukan manusia normal seperti pada umumnya. Dia bukan hanya komandan terkuat di federasi, tapi juga hybrid succubus yang dikultivasi paksa di dalam inkubator rahasia. Alasan utama aku menjadi asisten medis Kian, karena aku terpilih oleh fasilitas riset itu sejak aku masih kecil. Kami tumbuh bersama. Namun setelah Kian bebas, Presiden memerintahkan agar seluruh ingatan masa kecilnya dihapus secara total. Dia dikirim ke Akademi Militer. Tak kusangka 2 tahun lalu, federasi mencariku lagi untuk menjadi dokter pribadinya. Itu keputusan logis, karena memang tidak ada orang lain yang mengenalnya lebih dalam selain diriku sendiri di sini. Usai menjalankan serangkaian tes diagnostik, Alara menyiapkan jarum suntik khusus. Saat ujung jarum itu menusuk kulitnya, mata pria yang pingsan itu mendadak terbuka, pupilnya menajam, berkilat berbahaya seperti predator yang sedang mengunci mangsa empuk. Tatapannya terpaku tajam pada Alara. Komandan Kian, panggil Alara mencoba menyadarkannya. Dalam gerakan refleks yang sangat cepat, Alara mencoba menekan titik saraf di lehernya, tapi tangan Kian melesat dengan kuku-kuku tajam yang mencengkeram lengannya. Ia mengunci nadi pergelangan tangan Alara lalu menariknya ke pelukannya sambil mencekik leher wanita itu dengan tatapan liar. Alara menatap matanya dalam-dalam, lalu ia menyadari sesuatu. Ada cahaya redup yang memancar dari pangkal tanduk pria itu. Itu tanda fase volatil sukubus. Sial, aku malah masuk tepat saat masa hit pertamanya baru saja dimulai. Dengan tangan tertindih, Alara berusaha bicara. Komandan, ini aku, Alara. Mendengar nama itu, cengkeraman Kian perlahan mulai melonggar. Pria itu menatapnya lama-lama, bibirnya bergerak menggumamkan sesuatu dengan nada yang sangat rendah. Alara? Keringat dingin mulai membasahi dahi Alara. Benar, ini aku. Detik berikutnya, ekor sucubus yang tampak berbahaya muncul dari punggungnya. Ekor itu terlihat sangat indah, dengan ujung segitiga terbalik yang dilapisi bulu-bulu halus yang tampak begitu sangat lembut. Ekor itu meliuk-liuk menggoda di depan Alara sebelum akhirnya melilit kakinya. Mata Kian mulai berkaca-kaca menatap wanita itu. Ia mulai meracau dan mengaku betapa ia sangat merindukannya. Alara, aku merindukanmu. Jangan pernah tinggalkan aku sendirian lagi.
Aku ingin kau selamanya di sisiku. Kian mendadak jadi sangat manja dan mulai mendusel lembut di leher Alara. Ia menggosokkan kepalanya seperti hewan peliharaan yang penurut. Alara tertegun. Pemuda tampan yang dulu ku kenal itu, kenapa bisa berubah jadi begini? Kenapa kau tidak melihatku? Rengeknya, menempel erat seperti seekor anak anjing yang kesepian. Sulit membayangkan Komandan Kian yang biasanya sedingin es, kini berubah menjadi sosok emosional yang rapuh di depannya. Panggilan komandan hampir saja terlontar, namun ia memilih pendekatan yang lebih lembut. Kian, bisiknya dengan nada tenang. Iya, aku paham. Bisa lepaskan aku sekarang. Alara mencoba menjauh, tapi lilitan ekor Kian justru semakin mengunci tubuhnya. Tatapan memohon Kian perlahan berubah menjadi sebuah tuntutan yang keras kepala. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pria itu mengecup tangannya. Berbekal riset bertahun-tahun tentang hibrida succubus, Alara sadar ini bisa jadi sekedar trik insting. Demi memikat manusia, ekor itu melilitnya kian erat. Alara berusaha melepaskannya, namun usahanya benar-benar berakhir sia-sia belaka. Lihatlah ini, sang komandan berdarah dingin kini bertransformasi menjadi anak anjing manja yang hanya ingin terus bermanja. Siapa yang sanggup menolaknya? Alara akhirnya pasrah, menatap pergelangan tangannya yang terjebak sambil menghela napas panjang. Mencoba membujuk sebisanya ia berucap, "Ayolah Kian, aku tidak bisa mengobati lukamu jika kau terus menahanku seperti ini." Bisa berdiri, Kian terisak dengan mata memerah. Tapi jika tidak memelukmu, rasanya sangat sakit, rintihnya dengan suara parau. Ia tampak siap menerjang pelukan Alara tanpa ragu. Perasaanku sangat kacau. Bisakah kau memberiku sebuah ciuman? Pintanya. Tanpa menunggu jawaban, Kian langsung menciumnya. Alara terpaku seketika. Tamatlah riwayatku, ini benar-benar situasi yang berbahaya. Tolong selamatkan aku. Saat kesadarannya mulai goyah, bisikan Kian di bibirnya mengejutkan. Ellie, tolong cium aku lagi. Nama Ellie membuatnya membeku. Apa dia tidak salah dengar? Bukankah seharusnya seluruh ingatan masa kecil Kian sudah dihapus? Mengapa ia memanggil nama kecilku sekarang? Suara isakan kecil tiba-tiba menarik Alara kembali ke kenyataan yang membingungkan ini. Tangis Kian pecah seketika. Ellie, kau mengabaikanku hari ini. Apa kau sudah tidak menyukaiku lagi seperti dulu? Bukan begitu maksudku. Menghadapi sisi lain bosnya yang seperti ini, Alara benar-benar kehilangan kata-kata dan merasa kewalahan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Air mata yang mendadak membanjiri wajah Kian membuatnya tersentak dalam ketidakpercayaan mendalam. Akhirnya ia mengusap pipi pria itu demi menenangkannya. Kian, sudahlah, tolong jangan menangis lagi, ucapnya dengan lembut. Aku ingin pelukan, isaknya. Demi meredam emosi Kian, yang mulai meledak-ledak, Alara terpaksa mengalah pada keinginan pria itu. Sambil merangkuh dan menepuk punggungnya perlahan, Alara berbisik, "Baiklah, aku memelukmu. Berhenti menangis, oke? Jadilah anak baik." Kian berusaha mengendalikan emosinya. "Oke, aku akan penurut dan tidak menangis lagi," gumamnya sembari menundukkan kepala dalam. Mendekat perlahan, Kian berbisik, "Ellie, jika kau tidak mau menciumku, biar aku yang melakukannya." Alara hanya menjawab, "Baiklah." Kian pun menciumnya, isakannya perlahan mereda. Ciuman itu terasa begitu intens hingga Alara mulai merasa kehabisan napas. Meski mencoba mendorong, tenaga Kian terlalu kuat untuk dilawan. Alara pun hanya bisa membiarkan semua itu terjadi pasrah. Saat kesadarannya kembali, ekor Kian sudah menyelinap ke balik pakaiannya. Alara perlahan membuka mata dengan jantung berdebar kencang. Ia masih terperangkap dalam dekapan posesif yang menyesakkan dada. Hanya untuk kali ini saja, pikirnya mencoba mencari pembenaran. Hanya malam ini, aku akan menyerah. Tiba-tiba, Alara menarik kerah baju Kian dan membalas ciumannya dengan penuh perasaan. Ciuman panas itu menjalar dari rahang hingga ke leher. Sesak sekali, Alara terbangun dan membuka matanya dengan terengah-engah. Ternyata Kian masih mendekapnya sangat erat. Wajah Alara memerah. Pelukan pria itu benar-benar mengunci seluruh tubuhnya tanpa celah. Hampir tak bisa bernapas, Alara merasa gemas sekaligus kesal karena meski sedang terlelap, Kian tetap tak mau melepaskannya. Bibirnya yang sedikit terbuka, seolah masih menggoda. Tiba-tiba Kian menarik tangan Alara dan mengecupnya dalam kondisi masih tertidur. Tak disangka, fase fiksasi oral bisa menyerang sosok sekuat Komandan Kian yang biasanya selalu tampil tanpa emosi sedikit pun. Fase fiksasi oral membuat fokus kognitif penderitanya beralih sepenuhnya pada area mulut sebagai pusat ekspresi dan ketenangan. Mereka mencari kedamaian melalui aktivitas mengunyah atau mencium, menciptakan ketergantungan emosional yang sangat kuat pada seseorang. Perpisahan sesaat saja bisa memicu kecemasan hebat. Normalnya, Kian akan segera terbangun dari kondisi yang tidak stabil ini. Aku harus pergi sebelum suasana jadi kanggung. Alara perlahan melepaskan tangan Kian yang melingkar posesif di pinggangnya. Ia mengangkat kepala Kian dengan hati-hati untuk meloloskan diri. Namun gerakan itu membuat hidung sang komandan berkedut pelan. Suara erangan kecil mulai terdengar dari tenggorokan Kian tanda ia akan menangis.
Alara seketika dilanda kepanikan yang luar biasa. Gawat, apa dia akan menangis lagi? Aku harus membungkamnya sebelum dia membuat kegaduhan di seluruh ruangan ini. Alara membungkuk dan menempelkan bibirnya dengan sangat hati-hati. Seketika, gurat ketegangan di wajah tampan Kian pun perlahan memudar. Alisnya yang bertaut kini rileks kembali. Begitu napas Kian teratur, Alara menjauhkan wajahnya dan terdiam sejenak mengatur detak jantungnya. Ia segera memungut pakaiannya yang berserakan di lantai, lalu bergegas keluar. Tenang, Alara. Semuanya akan baik-baik saja. Ini hanya terjadi sekali, tidak apa-apa. Ia meyakinkan diri sendiri sambil meraba tanda kemerahan yang tertinggal di lehernya. Dengan gugup, ia menarik kerah bajunya dan mengancingkannya hingga rapat sebelum melangkah pergi meninggalkan kamar itu sepenuhnya. Begitu melangkah keluar, Alara langsung berhadapan dengan sang penguasa, Duke Arden. Dengan sopan, ia menyapa pria berwibawa itu. Namun, ekspresi Duke tampak begitu dingin. "Bagaimana kondisi putraku?" Tanyanya tajam, membuat keringat dingin mulai membasahi punggung Alara. "Luka komandan sudah saya tangani, Tuan. Kondisinya stabil, meski infeksi tadi sempat memicu demam tinggi," lapor Alara tenang. "Dan demam itu memicu fase volantil pertamanya. Kau bersamanya sepanjang malam?" cekar Duke dengan tatapan yang seolah bisa menembus jiwa. "Assistant Vance, aku ingin kau tutup mulut soal bantuanmu semalam." Perintah Duke mutlak meski beberapa perwira lain sudah terlanjur tahu. "Hanya saya yang ada di kamar semalam, Tuan. Sulit untuk menyembunyikannya," bantah Alara ragu. Namun Duke langsung memotong perkataannya. Dengan alis bertaut, Duke menegaskan, "Biar aku yang urus. Succubus Hybrid akan melupakan semua kejadian selama fase volatil setelah mereka pulih. Kau pasti sudah paham hal itu, kan?" Duke menatapnya intens. Alara hanya bisa menundukkan kepala dan mengangguk pelan. "Saya mengerti, Tuan." Duke pun berbalik dan pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Alara dalam keheningan. Anggap saja tidak ada yang terjadi, batin Alara menguatkan diri. Esok paginya, Kian akhirnya tersadar di kediaman pribadinya. Saat terbangun, ia menyadari tubuhnya telah kembali ke wujud manusia. Ia mengernyit, menatap bayangannya sendiri dengan perasaan aneh. Ada semburat ketidakpuasan di wajah tampannya. Meski ingatannya samar, insting liarnya berteriak bahwa ada sesuatu yang terlewatkan semalam. Kian tahu fase volatilnya telah bangkit, dan seseorang telah membantunya. Tanpa bantuan itu, ia mustahil bisa pulih secepat ini. Dengan nada otoriter, Kian memanggil Letnan Hayes. "Hayes, siapa yang masuk ke kamarku semalam?" tanyanya langsung pada intinya. "Kurang tahu, Komandan. Saya sibuk mengurus laporan pasca perang semalam. Mungkin Anda bisa bertanya pada yang lain." Tak puas dengan jawaban itu, Kian bangkit dari ranjangnya dan melangkah ke ruang tengah untuk meneguk segelas air. Cepat saat ia minum, pintu terbuka. Alara datang tepat waktu untuk menyiapkan sarapan, namun ia justru terpaku melihat Kian sudah berdiri. Mata Alara tak sengaja mengikuti gerakan jakun Kian saat menelan air. Garis rahang dan tubuh atletisnya terlihat begitu mempesona pagi itu. Saat pandangan mereka beradu, Alara segera membuang muka. "Jangan ingat semalam. Tidak ada yang terjadi," jerit hatinya dalam kepanikan. "Komandan, apakah kondisi Anda sudah membaik?" tanya Alara dengan suara yang diusahakan seprofesional mungkin, menutupi kecanggungannya. "Hanya luka kecil," jawab Kian dingin. Beberapa menit kemudian, Alara membantu Kian mengenakan seragamnya dengan gerakan cekatan. "Perban Anda masih harus diganti secara rutin." Namun sebelum kalimatnya selesai, Kian tiba-tiba mencengkram tangan Alara dengan kuat. Bibir yang semalam menciumnya kini bergerak dingin. "Assistant Vance, cari tahu siapa wanita yang bersamaku semalam." Alara mematung di tempat, mencari diriku sendiri. Ia menatap Kian lama, memastikan telinganya tidak sedang salah dengar. Karena Alara hanya diam, Kian mendesak dengan nada mengancam. "Ada masalah, asisten?" Alara pun tergagap. "Tidak, Tuan." "Kalau begitu, kerjakan." Kian memerintah dengan angkuh sambil memberi isyarat agar Alara segera menyelesaikan simpul dasinya. Dengan gejolak emosi yang berkecamuk, Alara pun menurut. Ia mengikat dasi pria itu sambil menahan rasa kesal yang luar biasa. "Itu aku, dasar bodoh," maki Alara dalam hati. Bagaimana mungkin ia harus menyelidiki dirinya sendiri dalam situasi sekonyol ini? Dia pikir aku ini pesulap apa? Kenapa semua tugas aneh selalu dilemparkan padaku? "Arg, mati saja kau," rutuknya kesal. Beberapa hari berlalu, situasi kembali normal. Alara sedang mengemudikan shuttle sementara Kian duduk santai di kursi co-pilot. Kian tampak gelisah sambil mendengarkan berita. Ia berulang kali menyentuh bibirnya, namun karena Alara tak bereaksi, ia mulai merasa jengkel. Alara menyadari perubahan suasana hati sang komandan. Ia melirik sekilas, merasakan aura gelap yang mulai terpancar dari pria di sampingnya. Kenapa dia tiba-tiba galak lagi? Pikirnya heran. Alara memutuskan untuk tetap diam daripada memancing kemarahan sang singa. Tiba-tiba Kian menoleh dan bertanya dengan nada menuntut. "Apa kau tidak membawa permen hari ini?" Alara hanya bisa menghela napas.
Kebiasaan masa kecil memang sulit hilang. Kian selalu menyukai permen persik sejak kecil, tapi Alara baru menyadari sesuatu setelah malam itu. Ternyata kegilaannya pada permen bukan sekadar suka, melainkan cara untuk meredam gejala fiksasi oral dari sisi hybridnya. Ada di saku jaketku, Tuan. Maaf, tangan saya sedang sibuk mengemudi, jawab Alara cepat, mencoba tetap fokus pada kemudi. Tanpa peringatan, Kian mencondongkan tubuhnya begitu dekat. Alara tersentak kaget. Apa yang mau dia lakukan? Batinnya histeris. Sebelum ia sempat menghindar, tangan Kian sudah masuk ke dalam sakunya. Semburat merah pun mulai merambat di pipi mulus Alara. Biasanya ini bukan masalah besar, tapi setelah kejadian panas di malam itu, Alara tak bisa lagi bersikap tenang seperti dulu. Saat Kian menarik tangannya keluar, ia menyadari sesuatu. Gerakannya terhenti, matanya tertuju pada telinga Alara yang kini merah padam. Senyum tipis yang langka muncul di bibir Kian. Ia merasa terhibur melihat mesin kerja sempurnanya ini akhirnya menunjukkan celah kemanusiaan. Asisten Vance, kenapa kau tampak begitu gugup, goda Kian? Suaranya yang rendah membuat bulu kuduk Alara meremang seketika. Alara tak sanggup menjawab. Kedekatan pria ini benar-benar menghancurkan pertahanannya yang biasanya sedingin es. Ia merasakan tatapan Kian masih tertuju padanya, sementara jemarinya di panel kontrol mulai gemetar menahan gejolak di dadanya. Suaranya tercekat. Ia memalingkan wajah. Sekuat tenaga mengubur kilasan memori panas yang membakar jiwanya. Tentang malam itu. Untungnya, setelah Kian mengambil permennya, ia menarik tangan dan kembali bersandar tenang. Alara meliriknya diam-diam. Kian tampak bertanya sekilas saja, seolah pria itu sama sekali tak peduli. Ia membuka bungkus permen, menyesapnya, lalu memejamkan mata kembali ke dalam aura dingin yang tak tersentuh. Dan sikap acuh tak acuh, Alara akhirnya menghela napas lega setelah tugas hari ini tuntas sepenuhnya. Alara memeriksa jadwal, karena kampanye militer berakhir, liburan panjang yang ia impikan akhirnya tiba juga. Ia mengarahkan Letnan Hayes soal rutinitas harian sang komandan tanpa terlewat sedikit pun. Memastikan segalanya aman saat ia pergi. Setelah beres, ia langsung melompat ke pesawat ulang-alik pribadinya. Menuju Ethel demi istirahat total. Namun satu hal fatal terlupakan. Ia lupa berpamitan pada Kian. Begitu masuk rumah, ia berseru, "Ayah, ibu, aku pulang." Sang ibu bergegas menyambutnya penuh haru. "Alara, sayang, ibu sudah merapikan kamarmu karena tahu kamu pulang. Coba lihat, apa kamu menyukainya?" "Aku suka sekali," jawab Alara tersenyum. Ayahnya menimpali. "Nak, cuci tanganmu, kita akan makan malam." Ayah memasak sendiri semua makanan favoritmu tanpa bantuan robot. Saat itu kakek Vance duduk di meja. Menatap menantunya tajam. "Kau selalu membuang waktu untuk hal sepele, tidak punya wibawa, ayah. Bisa berhenti menyindir? Jika tidak suka di sini, silakan angkat kaki dari rumah ini," balas ibunya pedas. Sang ayah hanya nyengir terbiasa. "Aku hanya senang putri kita sudah pulang." Kakek Vance hendak mendebat, namun melihat tatapan tajam putri dan cucunya, ia langsung terdiam. "Baiklah, ayo makan," gerutunya. Jamuan makan malam terasa hangat hingga di tengah obrolan. Kakek mendadak menyinggung sesuatu. "Kau ingat Marcus muda dari keluarga Chaden yang ternama itu kan?" Alara pernah membaca sekilas profilnya di database bangsawan, jadi ia punya ingatan yang samar. "Ingat, tapi ada apa, Kek?" Kakeknya terdiam sejenak sebelum berkata, "Mumpung kau sedang cuti, temuilah dia besok untuk makan malam, biar kakek yang atur." Pengumuman mendadak itu mengejutkan Alara. "Kakek menjodohkanku?" Melihat keresahannya, kakeknya meralat, "Hanya bertemu, jika cocok, itu lebih baik." Sang ibu mengernyek ragu, lalu berkata lembut, "Ellie, jangan paksa dirimu jika tidak mau. Jika kau dan Marcus tidak cocok, abaikan saja." "Aku mengerti," sahut Alara dengan nada tegang. "Banyak konflik di tepi galaksi membuatku selalu siaga. Aku tak punya energi untuk berkencan sekarang." Lagi pula, ia terlibat skandal tak terduga dengan bosnya. Saat Kian turun setelah tidur siang, wajahnya tampak mengantuk, namun disiplin militernya membuat postur tubuh tegapnya tetap terlihat sangat berwibawa. Tiap langkahnya memancarkan aura kuat. Mendengar suara dari dapur, ia mengira Alara sedang menyiapkan makan siang. Namun, ia justru mendapati robot pelayan yang sedang menata makanan. "Mana asisten Vance?" tanyanya ketus. Suaranya sedingin es. Tiba-tiba, robot itu memutar rekaman pesan dari Alara. "Halo Tuan Komandan. Asisten Alara Vance sedang cuti selama 3 hari. Mendengar itu, bibir Kian terkatup rapat dan menegang. Tatapannya Kian tajam. Ia harus sendirian selama 3 hari. Esoknya Alara mendatangi lokasi restoran mewah itu. Di sana ia bertemu Marcus Chaden, pemuda sopan yang berkelas. Kesan pertamanya cukup menyenangkan bagi Alara. Marcus ternyata juga dipaksa keluarga, membuat Alara merasa lega. Mereka mengobrol seru dengan suasana hangat. Tiba-tiba manajer restoran menghampiri mereka. "Nona Vance, tolong segera periksa alat komunikasi Anda," ucapnya cemas.
Bingung, Alara menyalakan layarnya. Terpampang 39 panggilan tak terjawab dari Komandan Kian. Alara panik, mengira terjadi kekacauan di markas besar. Saat ia hendak menelepon balik, perangkatnya bergetar lagi. Ia melirik Marcus penuh sesal lalu mengangkatnya, bersiap menerima amukan sang komandan yang mengerikan. Namun hanya pertanyaan dingin yang terdengar, di mana jam tangan dari ekspedisi bintang keempat itu. Alara tertegun, puluhan panggilan hanya demi jam, ia berusaha tetap tenang dan menjawab seadanya. Ada di laci kedua nakas kamar Anda, sambungan langsung terputus. Alara tak mau ambil pusing soal itu. Ia mendapati Marcus tengah memerhatikannya. Maaf atas gangguan tadi, ucapnya. Tak masalah, balas Marcus ramah. Saat mereka lanjut mengobrol, perangkatnya bergetar lagi. Alara segera menjawab dengan sisa kesabarannya. Komandan, ada hal lain? Kau mulai kehilangan kesabaran padaku? Suara Kian terdengar sangat mencekam. Bukan itu tuan, ucapnya hati-hati. Maksud saya, koleksi jam Anda di lemari kan masih banyak. Kalau kau Kian memotong tajam. Asisten, aku mencari jam dari Fourth Star. Alara pun hanya bisa memijat pelipisnya. Biar Lieutenant Hayes yang mencarinya. Oke? Tapi Kian membentak. Siapa yang memberimu izin? Membiarkan orang asing masuk ke rumahku? Suaranya mendadak dingin, penuh dengan aura posesif yang mencekam. Kekesalan Alara pun luluh, berganti dengan getaran aneh yang mendadak menyesakkan dadanya. Rasanya persis seperti kibasan ekor sukcubus. Alara membatin, tenang, ini pasti cuma insting teritorialnya saja. Dia kan hybrid succubus, wajar kalau protektif. Jangan baper. Setelah terdiam sejenak, Alara pun akhirnya angkat bicara. Komandan, saya sedang di Ethel sekarang. Tidak bisa pulang cepat. Namun jawaban Kian justru membuatnya merinding. Aku juga di Ethel. Aku jemput sekarang. Klik. Tiba-tiba, sebuah raungan mesin dahsyat membela angkasa. Suara kapal perang Kian yang sangat khas. Armada tempur itu turun perlahan, mendarat tepat di depan restoran. Kedatangannya sangat dramatis bak invasi planet. Tak lama, sosok pria berseragam militer melangkah keluar dari palka. Dia berjalan gagah ke arah Alara. Gila ya dia, batin Alara sambil menghela napas panjang. Kian kini berdiri tegak di depannya. Tatapannya tertuju pada pria di hadapan Alara, memicu amarah yang meledak-ledak. Dia melotot tajam ke arah Kaidan. Ayo pergi, perintah Kian. Alara berbisik, tapi komandan, saya sedang. Kaidan menyela, Tuan, bukankah Nona Vance sedang kuti? Seketika, raut wajah Kian berubah menjadi sangat gelap. Kian membalas dengan tatapan mematikan. Sepertinya engkau tidak tahu cara kami bekerja. Detik ini, cutinya dibatalkan. Kaidan hanya bisa melonggok kaku. Tiba-tiba Kian menyambar tangan Alara. Dia, serius menggandeng tanganku? Ayo pulang. Bentak Kian kesal, lalu menyeret Alara keluar dari restoran itu tanpa memedulikan sekitar. Genggamannya terasa begitu kuat, kapal perang itu melesat cepat mencapai kediaman Kian hanya dalam hitungan menit. Di depan kamar Kian, Alara berkata sabar, biar saya ambilkan jamnya tuan, tapi Kian masih saja cemberut. Alara langsung menuju tempat dia meletakkan jam itu. Dia pun menarik laci nakas dengan perlahan. Di balik tumpukan dokumen, jam itu masih tersimpan rapi di kotaknya. Ini ada di sini, serunya dingin. Cepat di laci yang saya sebutkan. Kian menerimanya dengan kuek. Tadi aku cari tapi tidak ada. Mungkin kau menyembunyikannya terlalu baik. Mata Alara berkedut. Dasar brengsek, dia pasti tidak mencari dengan benar. Ujung-ujungnya malah Alara yang disalahkan. Dia pun menelan amarahnya. Baik, saya akan lebih teliti nanti. Ada perintah lain, Komandan? Kian memeriksa jadwalnya. Presiden ingin membangun stasiun pangkalan di Cygnus Prime. Aku ditugaskan ke misi itu. Kian terdiam sejenak, matanya menatap Alara dengan tatapan yang sangat intens. Sebagai asisten, kau harus ikut denganku. Alara meledak, tapi komandan, saya kan masih dalam masa kuti. Kian tampak mempertimbangkannya sejenak. Namun sebelum dia sempat bicara, alat komunikasinya tiba-tiba berbunyi nyaring. Dia melihat ID penelepon dan mendengus. Radar baru saja mendeteksi kapal perangmu masuk ke wilayah udara Ethel. Apa itu benar? Benar, jawab Kian santai. Berikan alasan yang jelas, teriak Duke Arden dari seberang. Kau menyuruh militer membohongiku soal fase emosimu. Sekarang, aku benar-benar penasaran. Tentang wanita yang bersamamu malam itu, siapa yang kau sembunyikan dariku? Jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan. Itu cuma detail kecil. Ayah tidak perlu tahu. Balas Kian datar. Benar-benar jawaban yang sangat menyebalkan. Sang Duke tahu putranya sangat keras kepala. Bodoh, mana asisten Vance? Biarkan aku bicara dengannya. Mendengar itu, Kian melirik Alara dengan kesal. Dia yang bikin masalah, kok malah aku yang dipelototi? Rasanya Alara ingin meledak saat itu juga. Tapi tiba-tiba, Kian memiringkan kepalanya dengan tatapan penuh tanya. Napas Alara mendadak tertahan. Sial, setiap kali dia berpose begitu, Alara selalu teringat kejadian malam panas itu.
Bayangan Kian dengan tanduk kecil yang nempel di lehernya bak anak anjing lucu kembali menghantui pikirannya. Namun kenyataan menamparnya, itu cuma ilusi. Pria menyebalkan di depannya inilah Kian yang sebenarnya. Saat Alara sedang melamun, Kian langsung mematikan telepon. Dia jelas sudah muak dengan omelan panjang ayahnya. Baru saja Alara merasa lega, kini ponselnya yang berdering. Dia melirik layar lalu menatap Kian tajam. Ini dari Duke. Kian mengulurkan tangan, sini, biar aku yang matikan teleponnya untukmu. Alara mendelik lalu terpaksa mengangkatnya. Asisten Vance, aku memilihmu untuk mengawasi Kian karena engkau sangat kompeten. Aku harap kau serius menjalankan tugasmu. Kenapa kekacauan seperti ini bisa sampai terjadi? Aku akan berusaha, ukap Alara sambil menggertakkan gigi. Bukan sekadar berusaha, kau wajib pastikan dia bertingkah benar. Apa yang kau pikirkan? Dia ingin berteriak. Bagaimana aku bisa tahu apa yang akan dilakukan si brengsek itu? Jangan sampai ini terulang, tegas sang duke sebelum memutus panggilan. Alara hanya bisa merengut kesal di tempatnya. Saat mendongak, Kian sedang memperhatikannya dengan seringai tipis yang tampak sangat provokatif sekaligus menyebalkan. Komandan, apa ini lucu? Dia langsung menghapus senyumnya. Maaf sudah menyeretmu ke dalam masalah ini, asisten. Sepertinya Anda tidak tulus, Komandan. Kian mengelus dagunya, menatap Alara dengan rasa ingin tahu yang sangat besar. Oh, lalu apa yang membuatnya tulus? Kenaikan gaji, jawabnya tanpa ragu. Kian pun mengangkat sebelah alisnya dengan heran. Mengira Kian akan menolak, Alara maju selangkah. Dipanggil bekerja saat liburan meminta kenaikan gaji itu wajar, bukan? Meminta kenaikan gaji bukan hal berlebihan, asisten, balasnya santai. Sebelum cuti, apa kau yakin tugasmu sudah beres? Tentu saja yakin. Serunya geram karena etos kerjanya diragukan. Alara tak terima profesionalitasnya dipertanyakan begitu saja olehnya. Anda pikir aku akan pergi sebelum tuntas? Oh, kalau begitu, asisten, sudahkah kau temukan wanita malam itu? Alara membuang muka, mendadak keluh. Bukankah tadi bahas gaji? Kenapa dia malah mengungkit masalah itu lagi sekarang? Kian terkekeh pelan melihat reaksi asistennya. Sepertinya tugasmu belum benar-benar selesai, ucap sang komandan dengan nada mengejek. Begini saja, ikutlah denganku ke Cygnus Prime. Setelah kembali, kita akan bahas soal kenaikan gajimu secara lebih serius. Alara bergeming, tak langsung menjawab tawaran itu. Jangan khawatir, tambah Kian. Aku akan membuat usahamu terasa sepadan. Ellie sayang, kenapa kembali ke markas secepat ini? Bukankah kau punya jatah libur 3 hari lagi? Sebelum naik ke pesawat ulang-alik, Alara menelepon ibunya untuk memberi kabar bahwa dia harus segera bekerja kembali. Alara tak mungkin jujur soal bayaran fantastis itu. Jadi dia hanya berdalih, ibu, ada keadaan darurat mendadak sekarang. Aku akan berkunjung secepatnya. Baiklah, tapi lain kali harus lebih lama. Akan kucoba, jawab Alara singkat. Alara menenangkan ibunya sejenak sebelum berpamitan. Ibu dan ayah jaga diri baik-baik. Sampai jumpa lagi, sayang kalian. Panggilan berakhir. Alara tersentak saat berbalik. Ternyata Kian sudah berdiri tepat di belakangnya dengan wajah yang datar. Kian menatapnya lekat, suaranya terdengar dingin. Kau cukup pandai merayu, asisten. Alara benar-benar dibuat bingung oleh ucapannya. Namun sebelum sempat membantah, Kian menyeringai licik lalu melangkah masuk ke pesawat. Alara pun terpaksa mengikutinya masuk. Di dalam, Alara bertanya, bagaimana Anda tahu restoran tempatku berada tadi? Aku menggunakan kecerdasan buatan untuk melacakmu. Jawaban itu terdengar sangat santai, namun sukses membuat wajah Alara menegang. Prediksinya tepat, tapi tetap saja menyebalkan. Komandan, mulai sekarang Anda dilarang menyalahgunakan wewenang untuk memata-matai kegiatan pribadiku, tegas Alara dengan nada serius. Kian menyadari ketegasan dalam suara asistennya. Setelah terdiam sejenak, sang komandan akhirnya menawarkan sebuah kesepakatan kompromi. Jika kau berjanji akan menjawab teleponku mulai sekarang, aku setuju. Siap, laksanakan, jawab Alara tanpa keraguan. Setibanya di Cygnus Prime, Alara menyisir area sekitar. Hibrida sukubus butuh buah eter untuk memulihkan kristal energi internal. Sayangnya, kondisi tanah di sini sama sekali tidak mendukung untuk bercocok tanam. Lingkungan pun terasa sangat gersang. Lingkungan aman, asrama layak huni. Suhu saat ini 21 derajat Celcius. Alara melaporkan status dengan teliti. Sistem pemanas kamar mandi aktif. Air hangat siap dalam 10 detik agar komandan bisa mandi sesuai jadwal. Usai melapor, dia mengecek kamar tidur, lalu menyiapkan air mandi. Saat suhu sudah pas, Kian tiba-tiba masuk. Alara sedang membungkuk di depan bak mandi. Seragam ketatnya menonjolkan lekuk tubuhnya yang ramping di depan sang komandan. Tatapan Kian tertuju padanya selama beberapa saat. Suasana di dalam ruangan lembab itu mendadak terasa sangat canggung. Kian berdeham keras. Asisten, berdiri. Alara menatapnya bingung, namun Kian malah segera menggiringnya keluar dari kamar mandi. Sudah, kau boleh pergi sekarang. Selamat malam. Pintu langsung dibanting tepat di depan wajah Alara yang masih terpaku.
Alara menatap pintu tertutup itu dengan bingung. Ada apa dengannya? Perubahan suasana hatinya benar-benar sulit untuk ditebak. Setelah mandi singkat, Alara ambruk di tempat tidur dan terlelap. Namun di tengah malam sebuah ketukan terdengar. Awalnya dia mengira itu mimpi, tapi saat membuka mata, dia sadar ada seseorang yang benar-benar berdiri di sana. Sambil menggerutu, Alara menyeret tubuhnya keluar dari tempat tidur dengan wajah yang penuh dengan sisa rasa kantuk. Pintu terbuka, memperlihatkan sosok pria berantakan yang memeluk bantal begitu erat hingga buku jarinya memutih karena ketakutan. Dengan nada yang dipaksakan santai, dia berujar, "Asisten Vance, ada serangga mengerikan di dalam kamarku saat ini." Kian tampak begitu tenang hingga Alara sempat mengira akan dimarahi, namun kemudian dia teringat akan satu fakta. Sejak masa mereka di fasilitas penelitian, Kian ternyata sangat takut pada serangga. Alara pun mulai memperhatikan wajahnya. Alara menyadari ketegangan di balik wajah tenangnya. Dia benar-benar ketakutan. Seketika, rasa kesal Alara pun sirna. Dia mengekor ke kamar. Mana serangganya? Kian mematung di ambang pintu, enggan melangkah masuk. Dengan dingin dia menunjuk ke arah sandaran tempat tidur. Semenit kemudian Alara pun keluar. "Sudah mati," ucapnya. Saat Alara hendak kembali tidur, tiba-tiba Kian mencengkeram tangannya kuat-kuat. Dia menatapnya, namun Kian hanya terdiam sambil menggenggam erat jemarinya. Alara mengusap matanya yang mulai berat. "Masih takut, Komandan?" Tanyanya mencoba mengusir kantuk. "Tidak," bantah Kian dengan cepat. "Baiklah, aku yang takut," gumam Alara malas berdebat karena saking lelahnya. Dia menuntun Kian ke ranjang. "Tidurlah, aku akan berjaga." Kian akhirnya setuju. Takut Alara berubah pikiran, Kian bergegas berbaring di bawah pengawasan asistennya itu. Alara pun duduk di sampingnya. Melihat janji itu ditepati, Kian perlahan mulai memejamkan mata. Rencana untuk menyelinap pergi gagal total saat rasa lelah mulai menguasai kesadaran Alara. Saat kepalanya terkulai karena kantuk, tangan Kian dengan sigap menangkapnya. Tatapannya terkunci pada wajah tidur Alara. Meski lengannya mati rasa, dia mengangkatnya ke tempat tidur. Kian duduk di lantai, terus mengawasi sambil membelai lembut tangan Alara dengan penuh perasaan. Pagi harinya Kian telah menghilang, hanya menyisakan sebuah pesan singkat di komunikator Alara. "Aku ke zona pembangunan, jangan ikuti aku. Bereskan saja data tim medis lokal. Jemput aku sore nanti." Alara menaikkan alisnya, merasa ada yang tidak biasa. Biasanya dia tak pernah lepas, tapi kenapa kali ini beda? Dan bagaimana aku bisa diranjangnya? Apa aku menggigau dan mengusirnya? Entahlah, Alara memilih untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Kesempatan langka untuk bersantai terganggu saat dia bertemu dengan seseorang yang tak terduga. Ternyata itu Leo, seniornya saat kuliah. Dia datang membawa dokumen penting dari First Star. "Alara, tak sangka bertemu di sini. Ini berkas yang mungkin kau butuhkan," sapa Leo ramah. "Terima kasih Leo, dengan ini daftar inventaris medis akhirnya lengkap," jawab Alara lega. Leo mengajaknya minum kopi. Alara yang punya ide teknologi baru pun setuju untuk berdiskusi. Karena masih punya waktu luang, Alara menerima tawaran itu dengan senang hati. Waktu berlalu cepat. "Leo, aku harus pergi menjemput bosku sekarang," pamit Alara bergegas. Menuju kendaraannya, dia berjanji akan memberi kabar soal persetujuan pasokan dari First Star. "Hati-hati, medannya sangat terjal," peringat Leo. Zona pembangunan itu memang berada di pegunungan liar. Berkat keahlian mengemudinya, Alara tiba tepat waktu saat tim baru saja menyelesaikan tugas mereka. Tanpa ingin mengganggu, dia menunggu di mobil sambil mengamati sosok paling berwibawa di sana. Kian yang berbalut seragam kerja hitam tampak sibuk memberikan instruksi tegas kepada timnya. Seragam sederhana itu justru memancarkan aura dominan yang luar biasa pada tubuh atletisnya. Menyadari kehadiran Alara, Kian langsung menghampirinya. "Kapan kau sampai?" tanyanya dengan tatapan tajam. "Baru saja. Apa sudah selesai, Komandan?" Alara bertanya, dan Kian hanya bergumam pelan. Tatapannya tertuju pada Alara. "Punya permen?" tanyanya tiba-tiba. Alara pun merogoh sakunya. Melihat tangan Kian yang kotor, Alara menawarkan diri untuk membukakan bungkus permen tersebut. Kian memasukkan tangannya ke saku dan menjawab dengan suara rendah yang menggetarkan. "Kenapa kau berbau kopi dan aroma pria lain?" tanyanya dengan nada penuh selidik. Alara mengulurkan permen itu, dan Kian membungkuk untuk mengambilnya langsung dengan mulutnya. Bibirnya menyentuh ujung jari Alara, membuatnya tersentak kaget di bawah tatapan intens pria itu. Dengan tongkat permen di mulutnya, mata Kian terpaku pada titik di mana bibirnya bersentuhan tadi. Getaran aneh menjalar di dada Alara, mengingatkannya pada tatapan seekor anak anjing yang manja. Belum sempat Alara memecah kecanggungan, Kian tiba-tiba melangkah maju dan memojokkannya. Menghimpitnya di pintu mobil, dia mendekat dan menghirup aroma di sekitar pipi Alara. "Asisten, kemana saja kau hari ini?" bisiknya, menyebarkan aroma manis yang membuat Alara membeku.
Aroma persik yang manis mengusik indranya, seketika memecah lamunannya. Ia segera mendorong pria itu dan berdehem canggung. Aku tadi di rumah sakit, ucapnya dengan wajah datar. Lalu kenapa kau berbau kopi? Tanya pria itu menyelidik. Dan kenapa ada aroma pria lain padamu? Alara tersentak panik. Sial, ini benar-benar kecerobohanku. Aku lupa betapa tajamnya indera penciuman hibrida succubus. Aku tak sengaja bertemu senior kampus di sana. Jelasnya gugup, kami mengopi sebentar. Setelah selesai, dia tidak sengaja menumpahkan minuman ke bajuku. Dia membantuku mengelapnya itu saja. Kupikir tak perlu melapor padamu. Kian hanya membalas dengan gumaman dingin. Pria itu membuka pintu sendiri dan duduk di kursi belakang. Alara mengernyit cemas, apa dia sedang merajuk? Masuk akal sih, dia bekerja keras sementara aku malah asyik bersantai dengan pria lain tadi. Insting posesif sukubusnya pasti terusik. Kehadiranku dengan aroma pria asing benar-benar menyinggung insting alaminya. Aku harus lebih waspada di jam kerja. Sambil membatin, ia memasang sabuk pengaman dan melirik spion. Pria di kursi belakang itu tampak cemberut. Ia menghisap lollipopnya dengan aura gelap yang sangat pekat. Harusnya itu terlihat menyeramkan. Namun saat mobil melaju, Alara justru tak bisa menahan senyum tipisnya. Sosok Komandan Agung yang sedang merajuk sambil mengulum permen itu ternyata terlihat sangat menggemaskan. Sesampainya di mansion, Alara bekerja selama 2 jam penuh. Malam sudah sangat larut saat ia selesai. Mengira Kian sudah terlelap, ia mengeluarkan rokok. Di bawah langit berbintang, ia mencoba mencari sedikit ketenangan. Isapan asap itu perlahan menenangkan sarafnya yang tegang. Tanpa ia sadari, sepasang mata sedang mengawasinya. Kian terpaku melihat jemari lentur Alara menjepit rokok. Hembusan asap yang keluar dari bibirnya membuatnya mengernyit. Dengan kasar, ia menutup tirai jendela dan langsung melangkah turun menuju lantai bawah sekarang. Tiba-tiba, Alara mendengar langkah kaki mendekat. Ia berbalik dan terkejut melihat Kian berdiri di sana. Secara refleks, ia menyembunyikan rokoknya. Namun, mata tajam, sang komandan langsung tertuju pada tangannya. Aku tak tahu kau seorang perokok, asisten. Karena tertangkap basah, Alara akhirnya berhenti bersandiwara. Aku hanya tak pernah melakukannya di depanmu, sahutnya jujur. Kian menatapnya dengan binar mata yang bingung. Anda tidak suka bau asap kan, komandan? Alara menghela napas. Ia tahu betul reputasi bosnya itu. Seluruh tim tahu Kian sangat benci aroma rokok. Setelah hening sejenak, ia akhirnya membuang muka. Aku tidak sebenci itu, gumamnya pelan. Jawaban itu sukses membuat Alara membeku karena tidak percaya. Ia berdehem singkat, besok, ikutlah bersamaku ke zona pengembangan. Lalu ia segera pergi meninggalkan Alara. Alara terpaku memikirkan alasan di balik ucapannya. Keesokan harinya mereka pun berangkat menuju lokasi proyek. Tugas Kian hari ini hanyalah memantau aliran data dari puncak menara kontrol yang sangat tinggi. Sementara Alara hanya bertugas menyiapkan teh untuknya. Berkali-kali ia meminta izin untuk membantu di bawah, namun Kian terus menolaknya mentah-mentah. Bagaimana kalau nanti aku merasa haus? Tanya pria itu. Alara mendelik kesal, berharap bosnya mati kehausan saja. Tiba-tiba, seorang kepala proyek datang menghampiri. Komandan, pembangunan berjalan lancar. Cygnus Prime akan segera memiliki koneksi antar planet yang pertama. Bagus, jawab Kian singkat. Karena hari ini selesai awal, apa Anda bersedia ikut makan malam perayaan? Alara bersiap menolak karena tahu bosnya benci keramaian. Namun Kian justru memberikan jawaban yang mengejutkan. Tentu saja, ada apa dengannya hari ini? Alara heran. Akhirnya, mereka pun tiba di restoran. Seperti dugaan, semua orang berebut ingin bersulang. Awalnya Alara hanya diam memperhatikan situasi yang riuh. Namun saat Kian terus menerima minuman tanpa henti, Alara terpaksa turun tangan untuk mengambil alih gelasnya. Komandan sudah tidak bisa minum lagi. Mohon pengertiannya. Acara akhirnya berakhir saat malam semakin larut. Di parkiran, Kian masuk ke kursi penumpang sendiri. Alara bernapas lega, ternyata bosnya tidak mabuk berat. 30 menit kemudian mereka tiba di mansion. Alara menyuruh Kian turun, tapi pria itu tak bergerak. Saat namanya dipanggil, Kian tersadar dari lamunan dan menatap Alara dengan tatapan yang sangat intens. Mengira ia malas bergerak, Alara kondong ke arahnya untuk membukakan pintu mobil dari sisi dalam. Tiba-tiba ia membeku saat tangannya mendekat. Kian tampak tenang, namun sebuah ekor muncul dari belakangnya. Ujung ekor itu mengelus punggung tangannya dengan lembut. Celaka, apakah mode sukubusnya sedang bangkit lagi? Alara mencoba menarik tangannya hingga hilang keseimbangan. Dengan cepat tangan Kian menangkapnya agar tidak jatuh. Memanfaatkan momentum, ia menariknya ke pangkuannya. Refleks, ia menunduk. Ekor itu kini melingkar posesif di pinggulnya. Wajahnya memanas hebat. Lepaskan desisnya sambil mendongak. Paras pria itu pun tampak merona merah. Napasnya berbau alkohol tajam, namun suaranya tetap tenang. Sebentar saja, pintanya saat ia mencoba meronta. Lepaskan aku. Maksudku, jauhkan ekormu. Ekor itu tak bergeming. Ia pun memberinya tatapan tajam memperingatkan.
Komandan, berhenti atau kulaporkan Anda ke Federasi atas tuduhan pelecehan di tempat kerja. Ancaman itu menyadarkannya. Ia terdiam menatapnya sejenak, sebelum akhirnya lilitan ekor itu mulai melonggar. Alara bernapas lega, untung akal sehatnya masih ada. Dengan sigap ia segera beranjak dari pangkuannya. Ia pun keluar mobil, obat penawar. Ia butuh itu, Kian pasti mabuk berat sampai bertingkah gila begini. Saat melangkah ke rumah, Kian memanggilnya. Asisten, mau kemana? Ia terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Enggan melihat ekor itu bergoyang. Ia menjawab, mencari obat penawar. Tiba-tiba, Kian menyusul dan mencengkeram lengannya. Memutar tubuhnya paksa, Kian menatapnya lekat. Aku tidak mabuk, menurut diagnosa internal sistemku. Otakku memproduksi dopamin berlebih, karena engkau terlalu dekat tadi. Ia cegukan. Alara segera menyentak tangannya lepas. Cegukan keras begitu tapi mengaku sadar, Alara merengut sinis. Tetap saja, Anda butuh obat penawar alkohol itu. Ia bergegas masuk diikuti Kian yang mengekor diam. Alara pun langsung membongkar kotak obat daruratnya. Saat menemukan obatnya, mendadak Kian menarik tangannya dan menempelkannya tepat di atas dadanya yang bidang. Tatapannya menghujam. Menurut diagnosa internalku, ia mengulanginya dengan ekspresi yang sangat serius. Ini karena engkau terlalu dekat di mobil. Kedekatan kita memicu lonjakan dopamin di atas rata-rata. Di otakku, Alara tercengang mendengar omong kosong berbalut sains itu. Apa-apaan yang sedang ia bicarakan? Ia menyodorkan botol obat. Siapa dokter di sini, aku atau Anda? Kian menatapnya dalam selama beberapa saat. Ia menenggak obat itu sekali teguk, lalu mendongak. Asisten, khawatir ia akan merakau lagi. Alara segera memotongnya. Komandan, masuklah ke kamar. Besok kita harus bekerja. Lalu bagaimana denganku? Sahutnya cepat menantang. Kau yang memicu ekorku keluar. Kau tak bisa meninggalkanku begitu saja. Alara pun memijat keningnya yang berdenyut. Menahan tawa, ia berujar, Anda akan tenang sendiri. Kau bilang aku tidak tenang? Tantangnya. Alara melirik tajam. Ingin sekali ia memaki, namun ia berkata lembut, maksudku, Anda akan baik-baik saja setelah pengaruh alkoholnya hilang. Tiba-tiba ia memeluk pinggangnya erat, tatapan mereka terkunci. Kau masih tidak percaya kalau aku tidak mabuk? Benarkan, asisten. Alara sudah muak. Ia mendorongnya menjauh, melangkah ke kamar sebelah, lalu membukakan pintu untuknya. Ia memberi isyarat silakan masuk. Kian hanya menatapnya sambil mengangkat alis. Akhirnya, tanpa sepatah kata pun, ia melangkah masuk. Saat pintu hampir tertutup, Alara merasakan sesuatu yang lembut berbulu mengelus telapak tangannya. Ia langsung membanting pintu. Apa itu tadi? Kenapa tanganku kesemutan? Ia terpaku di depan pintu kamar Kian. Begitu keadaan sunyi, ia kembali ke kamarnya. Ia mandi, lalu menenggak sebotol RS untuk menenangkan pikirannya. Menenangkan batinnya yang kalang kabut. Mendadak komunikatornya berdering. Ternyata telepon dari Duke Arden. Ia menjawab pelan. Assistant Vance, bagaimana situasi di Cygnus Prime di bawah kepemimpinan sang komandan? Pembangunan stasiun berjalan lancar. Tak perlu khawatir, Duke, jawabnya lirih. Bagus kalau begitu. Presiden mengirimnya ke sana untuk meredam temperamennya. Kian terkadang bisa menjadi sangat tidak terduga. Saat kembali, bujuklah dia mengunjungi kediaman keluarga. Alara merasa ragu Kian akan menurutinya. Kian mana mungkin mendengarkannya. Dia bos. Ia cuma asisten. Namun karena ini permintaan Duke, ia tak berkutik. Dimengerti, Duke. Setelah menutup telepon, ia langsung menjatuhkan tubuhnya ke atas tempat tidur. Akhirnya bisa tidur, hari yang kacau. Saat mulai terlelap, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintunya lagi. Ia memaksa matanya terbuka. Pria itu pasti sengaja melakukannya. Kenapa harus menunggu sampai aku tertidur? Ia siap memarahi bosnya yang tidak peka itu, namun kata-katanya tercekat saat pintu terbuka lebar. Ia berdiri di sana dengan tanduk iblis kecil yang terkulai lemas, sambil memeluk bantalnya erat-erat. Berbeda dari semalam, kini matanya merah dan sembab. Tangannya menggaruk bingkai pintu dengan pelan. Seperti anak kucing hilang, matanya yang berkaca-kaca menatapnya penuh harap. Ellie, aku merindukanmu, rintihnya pilu. Alara terpaku syok. Belum lama sejak episode sensitif terakhirnya, kenapa serangan ini datang secepat ini? Belum sempat ia mencerna situasi, pria di ambang pintu itu tiba-tiba saja terisak pelan dan sedu sedan. Ujung ekor runcingnya gemetar hebat sebelum dia pecah dalam tangis. Ellie, isaknya pilu, kenapa kau tidak langsung menjawabku? Alara memijat keningnya sambil menghela napas panjang. Ayo, aku antar balik ke kamarmu ya. Mendengar tawaran itu, sepasang tanduk mungil di kepalanya seketika layu, memancarkan aura kesedihan mendalam. Isak tangis pecah, suaranya parau penuh keputusasaan namun tetap keras kepala. Aku nggak mau tidur sendiri, tatapan berkaca-kaca itu sungguh tak tertahankan.
Alara sadar situasi ini sangat kritis. Dia tahu betul bahwa Succubus dalam kondisi rapuh seperti ini memerlukan penanganan yang sangat hati-hati. Sedikit saja salah langkah, insting primitif mereka bisa mengambil alih total. Setelah menimbang sejenak, Alara akhirnya memilih untuk mengalah. Sambil menghela napas panjang, dia membiarkannya masuk. Pintu pun tertutup rapat, kini mereka hanya berdua di dalam kamar yang sunyi. Dia langsung meletakkan bantalnya tepat di sebelah milik Alara dengan rapi. Sejurus kemudian, dia merebahkan diri di sisi tempat tidur sang gadis. Sambil menarik selimut, matanya yang bulat menatap penuh harap, menantikan Alara menyusul. Meski ragu, Alara tetap melangkah mendekat ke arah ranjang. Rencananya simpel, buat dia terlelap, lalu laporkan insiden ini ke Federasi. Namun saat Alara baru saja duduk di tepian kasur, tangan cowok itu mendadak melingkar, menarik Alara hingga wajah mereka berdekatan. Tindakan posesif yang tiba-tiba ini sukses membuat jantung Alara mencelos. Bukankah kita harus tidur? Apa yang kamu lakukan? Tanya Alara tegas. Dia membalas pelukan itu dengan jemari gemetar. Ellie, aku sangat merindukanmu. Aku hanya ingin tidur sambil memelukmu. Alara menarik napas panjang demi menenangkan diri. Kian, jika kau terus seperti ini, keadaan akan. Satu sentuhan saja, dan kau habis. Ancaman itu membuatnya merintih pilu dengan ekor yang terkulai lesu. Karena dia mulai penurut, Alara akhirnya luluh dan berbaring di sisinya, namun dengan satu syarat mutlak, cukup tidur, jangan berani macam-macam. Pria itu hanya terdiam 1000 bahasa meski wajahnya memancarkan kekecewaan mendalam. Dia ingin membantah, tapi nyalinya ciut di hadapan Alara. Namun insting posesifnya menang. Dia langsung membenamkan wajah di ceruk leher Alara sambil bergumam manja Ellie. Kenapa kau tidak memelukku balik? Suara rapuh itu mulai meruntuhkan tembok pertahanan Alara yang biasanya sangat kokoh. Dengan tegas, dia mendorong kepala pria itu. Tidurlah! Pikirnya gelisah. Dia berharap besok pagi segalanya akan kembali normal. Sayangnya, rencana itu gagal karena Alara tertidur lelap. Dia panik saat terbangun. Bagaimana cara menjelaskan situasi memalukan ini pada Kian? Saat otaknya berputar mencari alasan, tiba-tiba tangan Kian membelai wajahnya lembut. Kini, ujung hidung mereka saling bersentuhan. Ellie, bolehkah aku menciummu? Alara tersentak. Dia menyadari tanduk misterius itu masih menyembul di balik rambut Kian. Sontak rasa ngeri menyelimuti hatinya. Gawat, situasi ini jauh lebih berbahaya dari kejadian sebelumnya. Ada yang tidak beres dengan pria ini. Tidak, jangan. Tolak Alara secara refleks. Namun Kian sudah mulai bermanja, menggesekkan wajahnya ke pipi dan leher. Alara secara perlahan namun pasti. Bak predator liar yang sedang menandai wilayah kekuasaan, ia berusaha menyelimuti tubuh Alara dengan aromanya. Alara sangat paham biologi Succubus. Untuk mengerti situasi gila ini, Kian sedang mengeklaimnya. Hal yang membuatnya syok sekaligus malu adalah kenyataan bahwa, dalam wujud monsternya, insting Kian menganggap Alara sebagai miliknya. Detik itu juga, Alara mendorongnya menjauh. Kian, bentaknya keras. Kian menatapnya nanar dengan mata merah yang basah, sementara wajah pucatnya kini tampak sangat merah padam. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja direnggut dari puncak kebahagiaan. Alara berusaha keras untuk tetap tenang. Menjauh dariku sekarang, tegasnya. Kian menggigit bibir bawahnya karena gelisah. Namun nada bicara Alara yang otoriter membuatnya tertahan. Ia menurut. Masuk kamar, cuci muka, lalu ganti baju, perintah Alara. Akhirnya ia menemukan titik lemah pria itu, yaitu nada bicara yang memerintah. Kian terduduk sambil memiringkan kepalanya. Lalu kau bagaimana, Ellie? Alara menahan hasratnya. Untuk tidak merapikan rambut Kian yang acak-acakan, aku akan menyiapkan sarapan, jawabnya serius, dan menghubungi Profesor Sterling. Di fasilitas riset bintang utama, Kian tampak menimbang, lalu mengangguk lesu, sambil menunggu di dapur. Alara segera menghubungi Profesor Sterling. Saat menjelaskan situasinya, sang profesor terdengar sangat terkejut. Untuk memastikan, ia bertanya tanpa basa-basi, apa Komandan Kian melakukan hal intim denganmu? Tidak, jawab Alara singkat, berusaha menjaga wibawanya. Alara jelaskan detail kejadian semalam sekarang juga desaknya. Baru saja Alara ingin bicara. Sepasang lengan tiba-tiba melingkar di pinggangnya dari belakang. Beban berat menumpu di punggungnya saat suara serak bergumam Ellie. Kau bicara dengan siapa? Profesor Sterling terdiam, sadar Alara sedang tidak aman. Kita lanjutkan pembicaraan ini nanti. Ukapnya sebelum memutus sambungan. Alara menoleh dan mendapati wajah Kian kembali bergesekan manja dengan wajahnya. Setelah beberapa endusan lembut, kekesalan Alara pun luntur. Aku sedang masak sarapan, keluhnya. Aku dengar kau bicara. Sosok manja di belakangnya itu mulai merengek. Hanya konsultasi pekerjaan dengan Profesor Sterling. Namun saat ia bicara, Kian justru menggigit kecil bahunya, memotong ucapannya. Alara menunjuk ke arah pintu. Mata bulat Kian mulai berkaca-kaca, penuh dengan kebingungan.
Tapi kenapa aku tak boleh di dekatmu, Ellie? Kenapa harus? Balas Alara ketus hingga tangis Kian pecah. Tangisnya pecah meratapi nasib seolah ajalnya tiba. Alara hanya menaikkan alis, sama sekali tidak tergerak. Aku serius. Isaknya benar-benar diambang kehancuran mental. Menyadari badai air mata akan kembali melanda, Alara melembutkan suara. Berhenti meracau, atau kau tidak dapat sarapan. Kian menatapnya dengan pandangan sangat memelas. Mata berkaca-kaca sambil terisak kecil. Amarah Alara pun luluh. Baiklah kita pergi bersama, ia akhirnya menyerah. Ia bersorak, semangatnya pulih seketika. Kian mengekor ke ruang makan bagai anak anjing penurut lalu duduk tenang. Alara memanfaatkan momen sarapan untuk menjelaskan jadwal harian. Namun hari ini saat ia hendak mulai berbicara, ia melihat Kian menyesap susu. Ekornya mengibas pelan tanda kepuasan mendalam setelah tiap tegukan yang diambilnya. Segelas susu tandas seketika diikuti sendawa halus, menyisakan aroma manis yang masih samar di udara sekitarnya. Melihat atasannya bertingkah begini membuat Alara pening. Bagaimana mungkin proyek pengembangan ini bisa berjalan dengan lancar? Jika sikapnya berubah begini, Kian menyadari mendung di wajah Alara. Ia berkedip, lalu mencondongkan tubuhnya mendekat. Napasnya masih beraroma susu yang manis. Ellie, kau marah. Matanya melirik gelisah ke sana kemari beberapa saat. Tanpa sepatah kata, ia melompat dan langsung melesat keluar. Bagus, inilah saatnya menghubungi kembali Profesor Sterling. Agar percakapan tak terendus Kian, ia segera mengenakan earpiece. Profesor, melanjutkan diskusi kita yang sempat tertunda. Meski perilakunya mirip episode sensitif sebelumnya, kali ini ia jauh lebih penurut dan mudah dikendalikan. Ia patuh pada perintahku. Tanpa adanya kontak fisik intim, ini bukanlah fase volatil yang sesungguhnya. Profesor Sterling merespons cepat. Alara setuju. Jika ini siklus panas nyata, mustahil bagi Kian menekan instingnya. Tiba-tiba, pintu depan terbuka lebar. Sosok Kian muncul sesuai dugaan. Mohon tunggu sebentar, Profesor, bisik Alara tertahan. Rambutnya acak-acakan dihiasi dedaunan basah, sementara pakaiannya ternoda debu dan tanah yang menempel di mana-mana. Ia membawa keranjang penuh buah eter. Kian mendekat, memilih beri merah termanis, lalu menyodorkannya dengan penuh harap. Tatapan matanya yang dalam memancarkan pemujaan murni. Ini untuk Ellie kesayanganku. Aroma beri yang memabukkan memenuhi ruangan, membuat Alara pening sejenak. Aku masih kenyang karena sarapan tadi, tolaknya. Aku tidak lapar. Kekecewaan melintas di wajah Kian, namun karena takut membuatnya kesal lagi, ia hanya pasrah. Ia bergumam lirih, oke. Kian duduk di hadapannya sambil memeluk keranjang buah itu dan mulai mengunyah pelan. Matanya berbinar bahagia saat memperhatikan Alara bekerja. Alara merasakan tatapan intens namun lugu itu menghujamnya, tapi ia berusaha keras tetap fokus pada layar holo. Saat itulah, suara Profesor Sterling kembali menggema di earpiece-nya. Alara, periksa buah Ether Cygnus Prime. Mungkin ini reaksi buruk flora lokal? Alara mendongak, matanya beradu dengan Kian. Sejenak ia terhanyut dalam tatapan itu, namun segera menguasai diri. Kian setelah kupikir-pikir lagi, panggil Alara lembut. Aku ingin mencicipi satu. Kian langsung memberikan beri pilihannya, matanya berkilau penuh kasih sayang yang tak terbendung. Ellie, ini bagian termanis untukmu. Tatapannya begitu membara menembus sukma. Terima kasih, sahut Alara sambil menggigitnya. Rasa buah itu luar biasa manis. Khawatir masalahnya ada pada buah tersebut, Alara segera menyusun sebuah alasan. Kian, aku mau lagi. Boleh ku minta semua beri di keranjangmu? Kian terbelalak, beri yang separuh dikunyah masih di mulutnya. Ia ragu sejenak. Ellie, semuanya? Alara menjawab tenang, iya. Apa kau tidak mau berbagi denganku lagi? Dengan cepat ia menggeleng dan menyodorkan seluruh keranjang. Namun pandangan Alara tertuju pada potongan beri di tangan Kian. Mengikuti arah pandangannya, Kian menatap sisa buah itu dengan suara pelan dan memelas. Tapi ini potongan terakhirku. Alara tahu ia sedikit keterlaluan, namun ia berdeham. Jadi, kau tidak mau memberikan potongan terakhir itu untukku? Kian menggigit bibir. Setelah keraguan singkat, ia dengan patuh menyerahkan sisa buah terakhir itu ke tangan Alara. Mendapatkan apa yang dicari, ekspresi Alara kembali datar. Tanpa memedulikan perasaan Kian, ia membawa keranjang itu ke dapur. Ia segera mengaktifkan alat diagnostik untuk menganalisis kandungan beri. Kurang dari 30 detik kemudian, hasil pun keluar. Kebenaran terungkap di layar. Buah ether yang tumbuh di Cygnus Prime memiliki kandungan energi jauh lebih rendah. Alara segera mengirimkan data tersebut kepada Profesor Sterling, beserta kesimpulannya mengenai kondisi yang sedang terjadi saat ini. Gejala sang komandan disebabkan ketidakseimbangan energi akibat buah ether lokal. Ini hanyalah reaksi sampingan flora setempat, bukan fase volatil. Profesor menjawab, mungkin saja. Tapi Alara, kau harus tetap waspada terhadap segala kemungkinan. Komandan sedang dalam kondisi rentan dan bisa menjadi tidak stabil kapan saja, pastikan kau menjaganya tetap tenang.
Tepat saat itu, pintu dapur terbuka. Kian berdiri di sana dengan mata memerah, tampak seolah baru saja dikhianati. Ada apa? Tanya Alara, mengira Kian marah karena buahnya diambil. Pria itu hanya terdiam 1000 bahasa cukup lama. Begitu Ellie bersuara, pertahanan Kian langsung runtuh. Dia merengek manja, Ellie, sudah 5 menit kita tidak berpelukan. Ellie, kau tahu kesalahanmu. Gumamnya lirih. Seharusnya aku tak mengabaikanmu demi pekerjaan. Namun, Ellie tetap bergeming kaku. Kristal bening mulai menggenang di matanya. Kau membuangku demi kerjaan, isaknya dengan suara yang pecah karena merasa terabaikan. Kegelisahannya pun memuncak. Karena butuh pelampiasan, dia nekat menggigit ekornya sendiri dengan penuh rasa frustrasi yang mendalam. Pemandangan menyedihkan itu membuat Alara tak tega. Ini adalah tanda bahaya awal dari kehancuran mental seorang sukubus yang mengerikan. Dia harus bergerak cepat. Teringat peringatan Profesor Sterling, Alara takut kondisi mental Kian akan semakin tak terkendali sepenuhnya. Dengan sigap dia bangkit, melepaskan ekor Kian dari mulutnya, lalu mendekap pria itu dalam pelukan yang sangat hangat. Meski tubuh Kian jauh lebih besar, Alara tetap menepuk punggungnya dengan lembut. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja sekarang. Maafkan aku salah. Kian pun luluh, menyandarkan kepalanya yang terasa berat di ceruk leher Alara dengan lemas. Sambil memeluk erat, air matanya tumpah tanpa henti. Kau benar-benar tahu apa kesalahanmu padaku? Tanyanya sambil terisak pilu. Terkunci dalam dekapan yang menyesakkan napas, Alara akhirnya membuang egonya jauh-jauh dan mengulang kalimat permintaan maafnya lagi. Aku tak seharusnya mengabaikanmu demi tugas. Kian menyembunyikan wajahnya, meredam tangisnya di permukaan kulit leher Alara yang hangat. Penantian 5 menit yang menyiksa itu akhirnya terbayar tuntas. Karena khawatir akan kondisi emosional Kian yang sangat labil, Alara tak berani melepaskannya. Dia membiarkan Kian menangis sepuasnya sambil mengelus rambutnya lembut. Jangan menangis lagi, bisiknya pasrah. Selama Kian belum pulih, dia tak boleh lepas dari pengawasan sedetik pun. Di bawah dekapan yang menenangkan itu, emosi Kian mulai mereda perlahan. Saat Alara menatap wajahnya yang begitu dekat, rona merah langsung menjalar ke seluruh pipinya. Kian menggesekkan hidungnya dengan manja, suaranya masih terdengar sangat parau. Ada apa? Namun saat Alara hendak menjawab, telepon dari Duke Arden mengacaukan suasana. Alara mencoba mengangkatnya, tapi Kian yang merasa terabaikan langsung mematikan panggilan itu. Dia menangkup wajah Alara, menatapnya tajam seolah menuntut perhatian penuh. Terpaksa menatap mata itu dengan perasaan berdebar, Alara sudah bisa membayangkan kemarahan sang Duke. Demi menyelamatkan pekerjaannya, dia mengingatkan, Kian, itu ayahmu, tapi Kian abai. Dia tetap memeluknya dengan sangat posesif. Aku tak peduli, aku hanya menginginkanmu, Ellie. Wajah Alara pun semakin memanas. Sial, pertahanan Alara mulai goyah karena perlakuan itu. Detik berikutnya, alat komunikasi itu berdering lagi, memperkeruh suasana yang ada. Melihat Kian yang kembali merajuk dan hendak mematikannya, Alara bertindak nekat. Dia menarik tangan Kian, mendongak, dan memberikan kecupan manis di bibirnya. Kian, jadilah anak baik sekarang. Pria itu seketika membeku, otaknya seakan berhenti berputar sejenak. Orang favoritnya baru saja menciumnya. Tanduk kecil di sela rambutnya langsung tegak kegirangan, dan dia pun meminta lebih. Alara segera menahan bibir Kian dengan jarinya. Duke mungkin punya urusan darurat, beri aku waktu beberapa menit saja. Kian mengusapkan pipinya ke jari Alara dengan penuh kasih. Nanti, kau akan menciumku lagi. Pertanyaan polos itu membuatnya tersipu. Dengan sisa ketenangannya, Alara berjanji. Iya, aku janji. Puas Kian akhirnya melonggarkan pelukan posesif di pinggang ramping Alara. Tangannya kini berpindah menggenggam lengan Alara. Oke, tapi harus cepat ya, Ellie. Alara pun sampai pada kesimpulan rumit. Dalam kondisi ini, Kian benar-benar klingi tingkat dewa. Alara terpaksa mengangkat telepon itu tepat di hadapan pria tersebut. Suara sedingin es milik Duke Arden langsung menggelegar. Assistant Vance, apa kau sekarang sudah punya nyali? Berani-beraninya kau mematikan teleponku. Saat Alara hendak membela diri, jarinya tiba-tiba merasakan sakit yang sangat tajam. Dia pun mendesis kesakitan. Kian seketika panik, menarik tangan Alara dan meniupnya lembut. Maaf Ellie, aku tak sengaja menggigitmu. Biar ku buat kau merasa lebih baik. Di seberang sana, sang Duke yang terbiasa dengan putranya yang kaku, tampaknya baru pertama kali mendengar sisi lembut dan manja dari putra sulungnya yang biasanya sangat pembangkang itu. Keheningan panjang menyelimuti sebelum Duke bertanya, apakah Kian bersamamu sekarang? Alara tertunduk dengan perasaan yang sangat kacau. Benar Tuan, apa dia sudah seperti itu sejak semalam? Alara mengangguk sedih, kata Profesor Sterling, Kian memang gagal beradaptasi dengan atmosfer di planet Cygnus. Demi keselamatan jiwanya, mereka harus segera kembali ke bintang utama. Tiba-tiba, Kian menautkan jari jemarinya ke tangan Alara, memberikan tekanan hangat yang seolah menyalurkan seluruh perasaan rindunya. Kehangatan itu menjalar pelan ke seluruh tubuhnya.
Alara terpaku menatap tautan tangan mereka sambil terus menjawab pertanyaan Duke. Tapi tugas di Sigmus belum usai sepenuhnya. Kian mendongak menatap Alara dengan tatapan memelas yang sangat meluluhkan hati. Ellie, rengeknya manja. Bukankah katamu tadi cuma sebentar? Tanpa berpikir panjang, Alara langsung membungkam mulut Kian dengan tangannya. Diamlah, Duke bisa menghabisiku nanti. Kian yang sudah labil merasa harga dirinya terusik karena dibungkam begitu saja. Dia mulai meronta, mencoba melepaskan tangan Alara. Sementara itu, sang Duke hanya mendengar suara gaduh yang sangat mencurigakan. Akan kuhubungi lagi nanti, ucap Duke dingin sebelum mematikan telepon. Kian, jangan, hentikan sekarang juga, jerit Alara panik. Alara menatap wajah Kian yang sangat dekat, membuat pipinya terasa terbakar hebat. Pria itu mendekapnya, menggesekkan hidung dengan manja ke pipinya, suaranya serak tertahan. Ada apa? Bukankah kau janji menciumku lagi? Alara menatapnya, melihat mata yang berkaca-kaca dengan binar kepolosan yang begitu tulus. Sulit dipercaya ini adalah Kian yang angkuh dan dingin. Alara nyaris gila, tapi Kian tak peduli. Tanpa ragu dia kembali merunduk dan mencium bibirnya. Ellie terasa sangat manis dan lembut. Tak lama, pandangan Alara mulai mengabur. Melihat Kian dalam kondisi begini saja sudah membuatnya tak berdaya. Takut suasana makin tak terkendali, dia segera menahan kepala Kian. Kian, tunggu dulu. Kian mendongak bingung. Kita tidak lanjut ciuman, Ellie. Aroma manisnya masih tertinggal di bibir Alara. Jika diteruskan, situasi bakal makin kacau. Alara sengaja memasang ekspresi wajah yang tegas. Kian dengar, aku harus kerja. Menjauh sekarang atau kau takkan dapat jatah makan malam. Kian mendengus. Baiklah, aku tak makan. Dan jangan harap bisa tidur bersamaku malam ini, tambahnya. Ancaman itu telak. Kian membeku, dilanda kebimbangan hebat. Dia sangat berat melepas Ellie, tapi tak mau tidur sendirian. Saat dia ragu, Alara langsung mendorongnya dan meloloskan diri. Sambil menjaga jarak aman, Alara memanfaatkan kepatuhan pria itu dan memerintah, sekarang, berdiri di pojokan. Wajah Kian tampak sangat dikhianati. Ellie, kau tega menghukumku. Ellie, kapan kita akan makan? Aku lapar sekali. Alara sudah paham taktiknya sekarang. Dia takkan termakan akting pria itu lagi. Alara tetap berdiri tegak tanpa ampun. Kau tahu sendiri apa konsekuensinya jika melanggar. Semangat Kian yang tadi sempat naik kini menciut lagi. Bolehkah? Bolehkah aku berdiri di dekat pintu? Alara hanya ingin pria itu berhenti menempel, jadi dia setuju. Baiklah. Beberapa menit kemudian, usai membereskan dapur, Alara melirik ke arah pintu. Sesosok pria tampan berdiri di sana dengan patuh, namun tatapannya terkunci padanya, seolah siap menerkam kapan saja. Takut salah sinyal, Alara segera membuang muka dan fokus bekerja. Dia mulai membuka datapatnya. Sesaat kemudian, terdengar suara garukan halus dari arah pintu. Ternyata Kian sedang mencakar-cakar kusen kayu di sana. Matanya merah menyala, namun dia tak berani bersuara. Pria jangkung itu berdiri membungkuk, geraman liar tertahan di tenggorokannya saat tangannya mencakar kayu. Dia begini karena sedang sakit, pikir Alara. Ini bukan salahnya. Cepat saat pertahanannya mulai goyah, Kian menyadari tatapannya. Setelah menahan diri, dia akhirnya meledak. Kapan kita makan? Alara pun segera tersadar. Sebentar lagi. Kian makin panik dan menghentakkan kaki. Tapi aku lapar sekali. Kurasa kau tidak lapar. Ukap Alara dengan wajah datar. Kau hanya haus ciuman. Dia melirik sisa tugas di layarnya. Dan memberi waktu pasti. Tunggu 10 menit lagi. Dug. Kian membenturkan kepalanya ke kusen, lalu kembali mencakar dengan nelangsa. Alara menahan tawa dan kembali fokus pada pekerjaannya. Sementara itu di bintang utama, Duke Arden termenung di kantornya, hingga sekretarisnya masuk. Membawa dokumen, sang Duke tersentak. Dia mengernyit. Apa Kian selalu sebergantung itu pada Alara Vance? Sekretaris itu tertegun kaget. Dr. Vance adalah tim medis pribadi sekaligus asisten khususnya. Wajar jika dia terbiasa dirawat olehnya. Kurasa itu masih normal, Tuan. Sang Duke ingin mendebat, namun harga dirinya menahan ucapannya. Dia hanya mendengus dingin. Terbiasa, dari yang kudengar, pria itu menempel padanya bak perangko. Di publik dia pria terhormat, tapi saat kambuh, dia berubah menjadi sosok yang